menurunkan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa kafatan lil alamin basyiran wa nadhira. Aku turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dia menjadi Rasul kafatan linnasi, bagi seluruh umat manusia, basyiran wa nadhira. Itu hebatnya Nabi kita. Kalau yang lain sekup-sekup aja. Makanya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka nanti Nabi Isa akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW ketika di akhir turun dengan Imam Mahdi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafi ubadik as'adil arabi wal azam wa imami tayyibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zid syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya ومهابة وبراء ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العالي والقدر الجاني ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم حسين وأم بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أصرف
المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قائمة محمد صادق الأقوال والكلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ثابت المشاك حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا رب للمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بنور دينته محمد لم يجل نورا من القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد حاكم بالعدل ذو صرف محمد معدن الإنعام والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير الخلق اللام من مضر محمد خير رسل الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awlihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin sahabati wa sahabati rasulin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ajma'in wa tabi'in sayyidina جميع سادتنا من يمنع الله وبارك من الله وعنة بشيء إمامنا الشافعي ومالكي وحنفي وحنبلي وإمام أبو هاشم الشافعي وإمام محمد محمد الغزال شمس وبادي إلهي كل الأنطاع صلاتكم ربنا الطاحمن الله الشيخي ورشك بالشهد وسلي والوليات الحبيب الله من الحداد وخصوصا مسلم حاضر كتاب مختار الأحاديث النبوية سيد أحمد الحسني وأصول أبوه ونفعنا في علومه شيخ محمد سنة جامع والإسلام سنة قديتي سلطان سنة بندن مولانا سيد زب إمام نووي البندن سيد جلال بن أسود أهل السنة عوك الأيدوس وعلي بن عبد الرحمن الرسي على علي بن سنة الطاوز المسالم من دين المسالم وزل أحمد أبو على يوكر بن منصب والحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي وعثمان بن عبد الله بن أبي بن يحيى موقف داوي أبي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغاد السجاد فإياشم الشريك يوم دلال والمرسوك علي بن والشافعي شهداء وعلي
مرحوم بجمال بن عصيب بجسد مالوات ومسلم بن إنسان وبشر الرحمة ومسلم untuk berdoa ini berdoa ini beribu yang sunnah kepada ikhlas ini wabila fitin wabina wa insya'at wa syaratul haramain warzuqna wa ahla baitina wa auladina banatina wa zuriyatina taufiq wal hidayah wa salam wal barakah wal afiyah wal najah wa husnul khatimah ala man awayna wa ala man aslafa rasulullah wa ala kulli niyat salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi barakatihim syai'u lillahi wa al-fatiha a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 45 pada hadis yang ke-411. 3 baris dari atas. Sebelah kiri ada ya? Tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iqtisadu bin nafaqati nisful ma'ishati wa tawaddudu ila nasi nisful aqli wa husnus su'ali nisful ilmi wa tabrani an ibni Umar wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafabihi wa bi barakati ulumihi wa bi qadarihi amin. Qala radhiyallahu anhum radhiyallahu anna qala radhiyallahu anhum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي سدد لساني بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ومن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi warruh. Amin. Allahumma amin. Masyarul hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Kita lanjut taklim dan kajian kita di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada halaman 50.
45 pada hadis yang ke-411. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif, telah berkata pengarang kitab ini Sayyid Ahmad Al-Hasimi. Beliau mencatatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW pada hadis yang ke-411. Nasihat buat saya, buat kita semua. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, al-iqtisadu, bersikap sederhana, tengah-tengah, boros enggak, pelit enggak, hemat. Fin nafaqati, di dalam berbelanja, di dalam nafkah kehidupan. Nisful imani, itu adalah sebagian dari kehidupan. Maknanya orang yang bersikap hemat, menyesuaikan kondisi kebutuhan, maka hidupnya lancar, nggak ada masalah. Kenapa? Yang dibeli adalah kebutuhan, bukan keinginan. Yang bikin orang jadi duitnya tekor, tahu tekor ya? Ya, nggak pas deh pokoknya deh. Kenapa? Yang dibeli adalah kebutuhan, yang dibeli adalah keinginan, bukan kebutuhan. Ya. Jadi kalau kebutuhan kita sudah dipenuhi, kemudian masih ada lebihnya, boleh. Keinginan, ya, beli iPhone iPhone 14, ya, ganti mobil Fortuner, ya, rumah digeser dikit, samping sama atas, ya, itu keinginan. Kalau nafkahnya, kalau belanjanya, kalau rumah tangganya udah nyaman, gitu kan ya. Jadi kalau belum nyaman, ya sesuai kebutuhan saja. Ini bukan di dalam belanja aja sebenarnya sih, dalam ibadah juga begitu. Ya, dalam ibadah nggak boleh kita terlalu larut. Kemarin kan kita sudah baca hadis tuh, ya, bunyinya iyyakum wa ta'ammuka fid-din. Hendaklah kamu menghindari terlalu dalam agama. Orang baru insan, orang baru tobat, tau gak? Kenceng banget tuh baterai, pakai baterai alkali. Jadi lagi kenceng banget itu kan ya. Cuma kalau udah mati selesai. Kita jangan begitu, baterai kita tetap ABC. Ya, tapinya dipakainya kagak manteng. Jadinya awet tuh. Ya, alkalin, cuman on-off-nya gak dinyala, gak dimatiin, nyala terus dia. Ya sehari ngepos. Sama juga sama orang gajian jadinya sebulan, dijajani sehari habis kelas 29 hari. Hidup masih panjang 29 hari. Ada orang yang gajinya sampai 10 koma. Kan luar biasa 10 koma. Ya, kita pikir 10 juta, sekian. Enggak, tanggal 10 udah koma. Tanggal 10 udah koma. Kenapa? Ya bisa jadi boros. Gitu. Kalau lagi tanggal muda lagi gajian ngepur, kalau nggak ngepur. Ya, bus jalannya gitu. Ya. Pas pertengahan mulai oleng jalannya. Jalannya mulai oleng gitu kan ya, gitu. Ya lagi-lagi kenapa? Harus nyaman sebenarnya. Ya, apa-apa berasa ada 3 karung di rumah. Ya, duit masih ada berapa selempiran, gitu kan ya. Di kulkas masih penuh, gitu kan ya. Isi galon masih ada, gas masih ada, misalnya gitu. Ini kalau semuanya pada kosong bingung juga kan kita.
tukar dibuka terus. Ya, gitu kan ya. Ambil bantal yang katanya kosong semua keluar. Iya, naruhnya masih di bawah bantal. Ya, jadi ini yang maknanya sebenarnya hemat menyesuaikan kondisi. Ada orang yang kebangetan hemat, tau nggak? Ini bukan hemat ente, ngedit. Hemat itu ngedit, gitu kan? Makan tiap hari pakai sayur timun. Hah? Ada orang makan pakai tempe terus, darah tinggi. Ya orang tiap hari tempe, Senin tempe, Selasa tempe, Rabu tempe. Ayo apa? Suami darah tinggi. Jadi yang bikin darah tinggi bukan daging kambing aja. Ya. Tempe juga bisa bikin darah tinggi. Jadi al-iqtisad, ya, iqtisad itu maknanya di tengah-tengah. Ya, dia boros banget enggak, ya terlalu hemat juga enggak. Ibadah kita juga dia terlalu banget gitu. Sembahyang apa aja, sembahyang dulu sholat. Atau orang mau sembahyang dulu. Lalu kelihatannya agak-agak ini gitu kan. Sujud terlalu lama, di sini sujud kelamaan. Atau orang imam udah mau apa? Imam udah mau assalamualaikum di baru ada susah. Jadi nggak ada orangnya. Tapi sembahyang ada sudah emang dia. Ya, itu menurut saya bisa jatuh. Kalau sudah salam dia batal. Karena 2 kali ketinggalan rukun. Ketika dibangun sujud, ketika dia tahiyat. Ya, jadi saya lihat sih emang dia orang giliran dia tahu kalau imam udah mau assalamualaikum dia bangun. Tapi begitu juga nggak bagus tuh. Pokoknya ketika kita di orang-orang kita jangan ngambilin hal-hal yang aneh-aneh dalam ibadah. Sujud berjamaah, ini biasa aja, selalu gitu. Nanti kita di rumah senyap, boleh itu kita tuh. Ya, kita sembunyikan sampai nangis deh. Di sini aja sembunyikan bukan orang malah salut. Kenapa tuh orang tidak kita bagaimana? Ya, ya. Artinya kalau saya sih nggak begitu. Kita jangan menampilkan sesuatu hal yang aneh di dalam pandangan orang, walaupun dalam suatu ibadah. Nanti orang jadi tanda tanya, fitnah. Ya, fitnah. Kalau ada orang fitnah itu bukan lagi tuduh, tapi menjadi omongan orang lain. Ya, menjadi omongan itu fitnah. Ujang gaji orang lain. Ya, Nabi aja sahabatnya ada yang diambil ke Rasulullah karena baca suratnya kepanjangan. Kan jadi fitnah, jadi omongan. Ya, apakah kau ingin membuat fitnah, wahai Muaz, di masyarakat? Orang pada ngeluh sholatnya panjang bacaannya. Ketika mau sholat kepada orang lain, sholatnya yang pendek-pendek aja, yang ringkas-ringkas saja. Kenapa? Orang banyak butuh, ada anak kecil, ada orang kebelet, ada orang ini, ada orang itu. Baik kalau orang mules, keringetan sampai kepala. Iya, dia mau batalin, malu. Gak dibatalin, udah di ujung. Dilalanya kalau udah assalamualaikum hilang tuh. Yang di ujung hilang, kontan aja hilang gitu. Memang setan dasar. Waduh, sakit banget. Lagi-lagi, jadi kalau sholat sendiri lama-lama. Silakan lama-lama. Tahajud, ya, baca surat sejus. Beli surat yang dari Quran, taruh di depan, ya, baca tuh, kopet lagi, ya. Dan semua orang sih, ya, biasa aja, yang terlalu, ya, sedang-sedang aja lah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja. Ya, kama qala Fatih Era, yang sedang-sedang saja gitu ya. Itu ngambil dari Rasulullah tuh. Ya, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara yang pertengahan, yang sedang-sedang aja. Nggak terlalu.
biasa. Kalau ngobrol biasa aja, kelihatan kayak kita paling pinter. Jangan kok kelihatan kayak kita tahu apa aja. Ya, kayak wali dia tahu apa aja. Wali kadep. Ya, santai aja, biasa ngobrol santai gitu ya. Yang kedua, wa tawaddudu ilan nasi nisful aqli. Bersikap saling mencintai kepada sesama manusia nisful aqli itu menjadikan sebagian akal kita yang sempurna. Sebagian dari akal. Jadi orang kalau dia punya sifat kasih sayang, akalnya bagus. Orang kalau punya sifat ya berteman, akrab, kawan itu maknanya ya saling menyayangi, akrab, ramah, bergaulnya enak dan sebagainya, itu disebut akli, sebagian daripada akal. Menjadikan ciri-ciri akalnya baik, akalnya sehat. Ada orang yang memang dia punya sifat egois. Dia nggak mau berteman dengan orang lain kecuali dia lagi butuh. Kan egois. Ya, lu giliran lu butuh dia udah datang. Giliran lu agak perlu dia lu nggak pernah nonton. Ada yang model gitu. Ya, sini sih nggak ada orang gitu. Namanya egois tuh kan ya. Gitu. Egois banyak orang gitu. Kalau giliran nyala gini ngomongin, tapi giliran dia butuh dia datang ke kita, minta tolong gini-gini. Ya kita namanya orang minta tolong ya, kita sih nggak dendam nggak apa, ya udah. Kalau orang memutuskan dulu. Ya. Jadi Rasulullah SAW jangankan sama orang mukmin, sama orang kafir aja baik banget. Nama orang Yahudi yang buta, yang suka nyela Rasulullah, tetap Rasulullah sedekahan dia. Apalagi sama orang Islamnya sendiri. Rasul sangat menjaga martabat sesama muslim dengan hadis beliau, wala tahasadu, wala tadabaru, wala tabaghadu, wala tajassasu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasul ngajak kita tuh, jangan saling berantem, jangan saling marahan, jangan saling membongkar aib, jangan saling dengki. Jadilah kalian bersaudara satu dengan yang lain. Beda partai silakan, yang penting pilihan tetap sama. Ya. Jadi kita kumpul-kumpul di musola, ngaji bareng-bareng, sembahyang, ini adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, sehingga kita merasa enak gitu. Ya, teman itu al-akhilau yawma idzin atul lakum. Nanti semua orang-orang yang berteman dengan kita rata-rata akan menjadi musuh kita. Ilal muttaqin. Kecuali orang-orang yang memang dia bertakwa kepada Allah, dia akan jadi sahabat kita. Jadi Allah bilangnya begitu. Nanti teman sahabat semua akan jadi musuh di hari kiamat, kecuali orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah, orang-orang salihin, dia akan jadi teman sahabat kita. Makanya nanti di akhirat banyak orang yang nyesel tak bergaul dengan orang-orang soleh. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, nyesel dulu kenapa ketika di dunia saya enggak bergaul sama orang baik-baik. Enggak bergaul dengan orang-orang yang baik-baik, yang ngajakin ke jalan Allah. Oleh karena Imam Syafi'i, kalau kalian punya teman yang memang baik, yang bisa mengajak kamu dekat kepada Allah, yang mengajak kamu kepada kebaikan, pegang kencang-kencang, jangan sampai kelepas. Ya. Anak-anak nyarinya lagi itu susah. Lepasnya gampang, tapi nyarinya susah.
Jadi jangan sampai nanti teman jadi musuh kita. Kenapa? Karena dia nggak punya ketakwaan, dia nuntut di hari kiamat. Al-yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma idzin sha'nun yughni. Nanti di hari kiamat lari dari bapak, lari teman, dari sahabat, dari bapak, ibu, anak. Kenapa? Masing-masing khawatir akan menjadi musuh, dituntut dengan yang lain. Pokoknya kita saling ridho, saling ikhlas, ya saling maaf, saling halal. Kita azam nih, nanti kalau saya baik di hari kiamat aman, kita akan bantu sahabat-sahabat kita. Kita jadi saksi semua. Jadi kalau ada teman-teman kita yang nggak ada, ya kita ngadep ke Allah, kita tanyai, sahabat saya di mana kok nggak ada? Di langit pertama nggak ada, kedua, ketiga di surga, sampai di langit yang ke-8 nggak ada. Lagi nangkring di sebelah. Kita ngadu sama Allah dulu, teman saya ngaji tuh ya Allah, teman saya selalu berjamaah. Oh gitu, ya udah deh. Nanti dirapatkan, dipertimbangkan kembali. Ya mudah-mudahan ada nanti ada syafaatul uzma, ada pertolongan gitu. Dan masih ada orang yang bersaksi. Ya orang meninggal kita jadi saksi itu 3 baris 40 orang. Isyhadu anna min alil khair. Saksikan dia orang baik-baik khair. Kemudian wa husnus su'ali nisful ilmi, dan bagusnya pertanyaan itu menjadi setengah daripada ilmu. Artinya orang yang bertanya dengan akhlakul karimah, dengan pertanyaan yang baik, sikapnya bagus, maka itu adalah bagian dari ilmu. Berarti dia memang orang berilmu. Ya. Ada orang nanya mau ngetes, ya. Ada orang mau ngetes, bahkan ada orang nanya mau jatuhin orang. Ya macam-macam. Ada orang yang nanya karena memang dia nggak tahu, atau ada orang nanya yang melempar masalah. Itu banyaklah macam-macam. Ini juga menjadi bagian dari etika. Ya, etika bertanya. Ya nanya singkat, padat, jelas. Ada orang nanya ceramah dulu, panjang lebar. Habis nanya lupa pertanyaan. Nah jadi dia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sambutan sama anak nanya. Ya, jadi kalau nanya ya singkat, padat, ya, sesuai ya. Kalau memang ada pertanyaan yang lebih bagus ya sesuai, orang nyambung. Ya boleh sih pertanyaan di luar materi, cuma nantinya yang lagi diajarin keluar materi, orang otaknya tuh lari jauh tuh. Ya, lari jauh lagi itu. Kenapa? Karena masalahnya yang dibahas lagi beda lagi. Bukan nggak boleh, ya, tapi kesian orang-orang yang habis ngumpulin masalah, kemudian ketika ada masalah, akhirnya tadi dikumpulin buyar. Yang benar kayak ikan teri itu dikasih makanan ngumpul, dilemparin malam lagi bubar tuh ikan terinya. Jadi hadis yang ini menjelaskan kepada kita bagaimana sikap hemat, menyesuaikan kebutuhan. Yang kedua, berkasih sayang kepada orang lain. Yang ketiga adalah etika dalam bertanya. Ya. Rawahu Tabrani an Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-imanu. Iman itu bagaimana? Ya, ini Rasul ketika dengan sahabat-sahabatnya, ada malaikat Jibril datang dengan pakaian putih, ganteng sekali, duduk dekat Rasulullah sampai Rasulullah dan itu berani nanya sama Rasulullah, mal iman?
as-su'alu a'lamu biman yas'al. Ya. Orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Maknanya Rasulullah tahu aja. Ya, yang nanya udah tahu sebenarnya Rasulullah. Jawabannya ini nih. Ya. Jadi Rasulullah bilang sama sahabatnya, malaikat juga sedang mengajarkan kita tentang iman Islam. Biasa. Nah, di situ kelihatan bahwa malaikat Jibril itu bisa berubah jadi manusia. Ya, sosoknya itu bisa berubah membawa wahyu, bisa jadi manusia. Ya. Kadang juga bisa berupa gemerincing, kadang bisa juga masuk di dalam sanubari Rasulullah. Jadi dengan beberapa cara malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul. Yang paling Rasulullah takutkan adalah ketika malaikat Jibril menyerupai bentuk aslinya, yaitu dengan 60.000 sayapnya. Al-imanu, iman itu adalah antuk minabillah, yaitu pertama percaya kepada Allah. Bagaimana kepercayaannya? Bersyahadat, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah. Nah, kita diajarin cara beriman kepada Allah. Ada yang namanya sifat wajib, ada yang namanya sifat mustahil, ada yang namanya sifat jaiz. Gitu ya. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Kemudian mustahilnya juga ada 20. Jaiznya 1. Ya. Kalau jaiz itu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Allah bisa saja melakukan sesuatu atau bisa juga tidak melakukan sesuatu. Ya. Jadi apapun yang Allah akan perbuat itu adalah hak kewenangan Allah yang mutlak, nggak ada yang intervensi. Kalau kita ini masih intervensi nih, ya gara-gara orang, gara-gara istri, gara-gara anak, kita tindakan-tindakan kita kan terpengaruh dengan orang lain. Ya, maka presiden itu nggak mutlak, karena dia diawasi oleh lembaga tinggi negara, MPR, DPR. Kalau Allah kewenangannya mutlak, punya hukum, punya sifat jaiz. Fi'lu kulli mungkinin autar, melakukan sesuatu atau tidak melakukan itu adalah hak Allah. Allah ingin matikan orang semua, itu hak Allah, bisa. Makanya kita tidak boleh mempertanyakan perbuatan Allah, tetapi nanti kita akan dipertanyakan oleh Allah tentang semua perbuatan kita. La tas'aluna amma wa hum yus'alun. Ya, kamu jangan bertanya tentang perbuatan Allah, nanti mereka yang akan mendapatkan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah berbuat sesuatu, artinya ada kejadian, kita nggak boleh macam-macam kepada Allah. Allah begini sih, Allah nggak adil ya. Kok Allah begini sih? Gak enak banget, Allah gak enak banget. Ya. Nggak boleh. Ya. Allah punya sifat wujud, tidak, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamut ta'ala binafsi wadahnya juga, iradat ilmu hayat sama basar, kalam, qaliun, alimun, syarun, basarun, mutakalimun. Yang 20 ya, itu dulu 20 tahun yang lalu kan di sini tahun 2000. Sekarang 2000 berapa? 2023 tahun yang lalu. Ya, pertama kali ngaji di situ sifat 20 ada insan sifat 20. Ya, kan udah alim sekarang jadi ngaji kita kuning. Ya. Lama juga nih ya. Malam Selasa. Bulan saya 2097, 98. Makanya ketika Haji Masyari meninggal, Umar Sumtaki datang ke sini minta ngaji sama saya malam Selasa. Saya bilang nggak bisa, malam Selasa di musola sama remaja aja.
Iya, semuanya udah penuh, semuanya udah apa? Udah penuh. Malam Jumat sih kosong, cuma sengaja memang buat aktif di rumah kalau musola. Kalau habis sisa, kadang habis ngaji habis sisa, kadang gak mau ketahlil. Undangan maksudnya, undangan tahlil, maulid, akekah, inilah itu gitu kan. Jika orang udah capek kalau bisa ya. Di sisanya tuh ngopi, ngeteh, iya. Kalian yang merapat, kali mau maulid. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya hanya Allah yang tahu banyaknya. Karena di setiap langit itu semuanya penuh dengan malaikat. Ya, langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratil Muntaha, semuanya isi ada malaikat. Yang mereka ketika la ya'sunallaha ma amarallahu. Ya, dia enggak pernah maksiat, enggak pernah melanggar perintah Allah, itu namanya malaikat. Kalau jin masih bisa melanggar. Makanya iblis itu kana minal jinni. Jadi yang namanya iblis itu bukan bagian dari malaikat. Walaupun dulu ada sama-sama di surga. Ya. Waktu yang namanya setan iblis itu tunduk kepada Allah. Ada tuh di dalam surga sama malaikat bareng-bareng. Oh, ibadahnya luar biasa, alimnya juga luar biasa. Ya, tapi gara-gara sifat kesombongannya tidak mau hormat kepada Nabi Adam, aba wastakbara, akhirnya dilaknat yang namanya iblis. Gara-gara sombong diusir dari surga. Ya. Jadi orang dari surga aja karena sombong diusir, nggak masuk. Ini dari dunia. Ya, dari dunia sombong masuk surga. Ya, nggak bisa. Ya, jadi kan nggak yang bisa disombongin. Ya, kaya kagak, pinter kagak, soleh enggak. Ya tipis-tipis. Apa juga yang mau disombongin. Jadi malaikat, yang malaikat. Nah, yang wajib diketahui ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib, Atid, Munkar, wa Nakir, Ridwan, Malik. Dengan tugasnya masing-masing. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, namanya kitab samawi. Dari mulai Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, ada 104 sebenarnya. 104 kitab yang diturunkan. Yang 4 itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Yang 100 itu adalah mushaf, lembaran-lembaran. Ya. Itu Nabi Sis termasuknya, Nabi Ibrahim juga termasuknya ada. Cuma yang bentuk buku dalam arti bentuk kitab itu adalah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dan karena Allah yang menurunkan kitab-kitab, isinya pun tentang tauhid kepada Allah. Jadi 4 kitab satu Tuhan. Andaikan 4 agama tetap satu Tuhan. Masa kitab Allah yang nurunin, masa Tuhan Nabi Isa? Tinggal masuk dong. Ya, kita ngomong pakai akal aja deh. Allah nurunin kitab sama Nabi Isa, gitu kan ya. Nurunin kitab, isinya kan tentang tauhid kepada Allah, kepada aku misalnya nih ya. Masa di dalam kitabnya berubah menjadi Tuhannya beda? Taurat beda, Zabur, Injil, Al-Quran, pasti sama logikanya. Ya. Makanya bisa bilang wa'budullaha Rabbi wa Rabbukum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, bukan disuruh sembah aku. Ini maksud gitu, Pak. Ya, ini lagi meyakinkan, bukan ngomongin yang lain, tapi sedang meyakinkan agama kita. Ya. Karena yang menurunkan kitab ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus sama Tuhannya. Ya, walaupun syariatnya beda, ya bergantung masanya. Contoh, kalau Nabi Isa sebenarnya diturunkannya di daerah Palestina dan hanya diturunkan bagi orang-orang Palestina saja.
pun Nabi Musa hanya daerahnya saja, Nabi Daud daerahnya saja. Tetapi ketika Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, wa ma'arsalnaka illa kafatan lil alamin basyiran wa nadhira. Aku turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dia menjadi Rasul kafatan linnasi, bagi seluruh umat manusia, basyiran wa nadhira. Itu hebatnya Nabi kita. Kalau yang lain sekup-sekup aja. Makanya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka nanti Nabi Isa akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW ketika di akhir turun dengan Imam Mahdi. Karena orang udah banyak untuk Imam Mahdi. Imam Esra'il ini juga banyak. Wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir. Artinya hari kiamat, hari kebangkitan. Bahwa dunia ini hanya sementara. Orang beriman harus meyakini bahwa nanti ada masa di mana hidup ini akan berakhir dengan kiamat. Disitulah awal daripada keabadian. Iya, ketika kita dibangkitkan nih, kan kita lagi tunggu dalam kubur nih. Ditunggunya selama-lamanya nunggu nih. Sebelum kiamat nunggu terus tuh kita tuh. Gimana gak lama nih? Kalau usia bumi dunia ini masih 1000 tahun, ya kita nungguin dalam kuburan 1000 tahun, 10.000 tahun, pokoknya seusia dunia. Namanya alam barzah. Alam barzah itu alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Kita ditungguin di kuburan. Mau dibilang dunia kagak? Kagak, orang nggak dibilang orang kuburan di dunia gimana? Mau dibilang akhirat juga enggak. Tergantung. Muzab-zab jadinya. Mau dibilang akhirat kagak, mau dibilang dunia kagak. Dimasukin di tiang kubur. Gitu kan? Dulu kalau mau ngambilkan ikat cupang tuh dipendam dulu tuh. Dikasih sedotan di atasnya, dibekap. Ya pas diangkat tuh di kanan, ya hebat kagak mati. Dengan nafas. Itu dipendam, tinggal nungguin. Nah, ketika kiamat dibangkitkan itu awal keabadian. Artinya masa akhirat. Wah, itu abadi itu. Nggak bakal habis tuh masa itu kalau sudah hari kiamat sudah berjalan. Buat tinggal nungguin itu masa ini aja tuh, mulai dari padang mahsyar. Wah, orang dari zaman Nabi Adam sampai mana? Sampai nanti hari kiamat ngumpul dan dihisap satu-satu. Gimana gak lama? Antri sembako lama. Masuk tiket aja di Senayan lama. Ya, ini ngumpul, dihitung atau dihisap, divisa, disirot. Ya. Yang penting pokoknya ketika kita dari hari kiamat kita ada yang menaungi, itu aja. Yang memberikan perlindungan. Ya, jadi nyaman nantinya. Ada 7 kelompok manusia itu yang akan dilindungi oleh Allah ketika di hari kiamat nggak ada pun kecuali perlindungan Allah. Ya, salah satunya ini tahabbafillah. 2 orang yang bersahabat karena Allah, atau syabuna syafi ibadatillah, orang anak muda yang ibadahnya semangat, atau bisa jadi rajulun qalbuhu alatun bainal masjid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Mudah-mudahan kita tuh dapat situ tuh ya. Insya. Nah, yang terakhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman atas ketentuan takdir Allah, baik dan buruknya datang dari Allah. Walaupun etikanya tetap kita bilang yang baik datang dari Allah, yang jelek, yang salah datang dari pribadi saya. Kenapa begitu? Etika. Enggak boleh juga kita nyalain Allah. Kadang kesalahan madorot datang sebabnya dari kita juga, hawa nafsu kita. Kita malas, kita teledor, kita sembarangan, kita nafsu. Akhirnya kita jadi begitu. Kenapa? Musibah gara-gara hawa nafsu kita. Tapi semuanya itu tidak lepas dari kehendak Allah. Allah sudah bikin yang namanya qada. Qada itu ketetapan Allah sejak zaman azal. Zaman azal itu ketika manusia belum diciptakan, dunia belum diciptakan, alam belum diciptakan, Allah sudah bikin skenario. Namanya RAB. Rencana anggaran
bangunan atau biaya. Udah dicatat sama Allah tuh begini. Nah, Allah ciptakan itu yang namanya alam. Ya, berproses deh. Nah, berproses ini namanya qadar. Gitu. Kita ngaji di sini nih qadarnya Allah nih, qadarullah. Ya, orang yang enggak ditakdirin enggak bakal datang ngaji. Enggak dikodarin di sini karena enggak ada qadarnya dia. Ya. Tapi kalau yang diqadarullah jadi pasti akan datang. Kenapa? Udah ada catatannya. Sampai kembang yang jatuh, pohon yang jatuh, hujan yang jatuh, semuanya itu semuanya berdasarkan ketentuan Allah. Cuman melalui sababiyah. Jadi ada sababiyahnya. Nah, kita nggak boleh bilang gara-gara lo nih, bukan. Dikit-dikit gara-gara lo. Semua udah ada ketentuannya. Kita dituntut dua, sabar dan syukur. Kalau baik sabar, kalau nggak baik bersyukur. Itu aja paling dua. Nah, ini menjadikan iman kita kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina taubatan silu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'ilil wa kulli dhi mahabba aw ziratin aw suhba wal muslimina ajma'in wa talad wajudan manna la iktisabin minna bil mustafa a'ta bi kulli suhli salla wa sallam alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi idadatan sisuhbi walhamdulil ilahi wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجما عمين ربي عسما. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة صحبي. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه دادة صحبي والحمد للإله في البدر والتناهي. يا ربنا